Saya sedikit cerita tentang logika yang dibangun. Misalnya begini. Dulu itu ada orang Arab yang sangat cerdas. Beliau sering jadi delegasi ketika pembebasan tawanan. Orang sampai disuruh pembebasan tawanan itu artinya orang yang biasa ahli negosiator top. Ketika perang Badar itu kan Nabi menang, sehingga orang-orang tokoh kafir banyak ditawan Nabi, disebut Asra Badrin. Yang diutus itu namanya Muhammad bin Mut'im, Jubair bin Muhammad bin Mut'im. Itu diutus, dia kafir betul. Delalah pas diutus itu, kan Nabi dulu udah ada hotel zaman itu, jadi orang-orang musyrik rasa mbok perdebat, yang nginepnya di masjid. Tapi ojo terus jadi hukum saya wong musyrik kalau nginep. Dulu itu ya memang kondisinya seperti itu. Itu delalah Nabi pas sholat maghrib baca surat Wattur. Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur wasafil marfu. Itu dia tertarik dengan kalamnya Quran. Makanya kalau sampai tidak bisa tafsir itu harusnya susah sesusah-susahnya. Karena orang kafir saja paham. Masa kita santri tidak paham? Loh, Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara dengar apa? Quran. Menjadi muslim karena paham atau karena tidak paham? Hadal kafir aslama bi barokati sema'il Quran. Ya ora krono wong Arab iki, padune ngeles ini. Nah, setelah dibaca Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur. Dia tuh orang yang sangat cerdas. Ketika Allah mulai berargumen, di antara kalimatnya kira-kira gini, kata Allah, saya ada Tuhan tidak apa-apa, yang Tuhan kamu tidak apa-apa, yang Tuhan kalian tidak apa-apa, kata Allah. Tapi jadi Tuhan itu ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi presiden ya harus menang pemilu, jadi bupati harus menang pil. Mbok ya kalau jadi Tuhan ya syaratnya menciptakan langit dan bumi. Oke, kamu Tuhan tidak apa-apa, kata Allah, tapi harus ada aturan mainnya. Kalau ngaku cucu Baisam ya harus salim lah kayak gitu. Ada aturannya. Ojo mau dihormati tok gratisan, harus ada aturannya gitu. Nah, untuk jadi Tuhan itu ada aturannya. Lho kalau nirakno dawuh Mbah Zubair, mun kowe anakku kudu alim, mun dawuh Gus Najih gitu, kowe anakku kudu alim. Sehingga aturan mainnya jelas. Mboten nyinggung niki aturan kan. Enggak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan, yang Tuhan kamu. Tapi penuhilah aturan jadi Tuhan. Apa itu? Ya am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu jadi Tuhan harus kamu menjadi makhluk pertama atau orang pertama. Tidak ada yang mendahului kamu. Ini jenis disebut am khuliqu min ghairi syai'in. Jadi kamu wujud tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa di bumi. Seperti Isa ya tanpa bapak, tapi dia lahir di bumi. Isa dengan bumi dulu mana? Kok enak gak ikut ciptakan, ikut jadi Tuhan. Amhumul khaliqun. Ya setidaknya Tuhan itu pencipta lah. Terus ditanya terus diteror terus am khalaqus samawati wal ard. Apa kamu menciptakan langit dan bumi? Oh terus sampai akhirnya dia tidak kuat. Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib dia nangis. Ya Muhammad katanya, habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu. Saya masuk Islam. Ya itu namanya hujat. Orang itu nggak bisa bergeming. Makanya Allah kalau adu argumentasi itu begitu fasihnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Itu nih kita terus. Allah itu rileks saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Mbok ya kalau ngaku Tuhan itu pas aku gawe bumi urun lah, melok roan lah. Am lahum syirkun fis samawati. Paling gak pas gawe langit itu melok bantu. Urun, sirkon itu kontribusi. Aku gaya langit bumi ora urun, pas gaya langit yo menengai, ngerti-ngerti ngaku pangeran. Gua apa-apaan jadi. Wah itu kan orang jari top tenan Muhammad sing turun niku sudah Islam saja Islam. Ya itu makanya ini ketok nak Imam Syatibi itu ahli tafsir. Sehingga kalau muji Quran dan disare di Sirajul Qorek, yang dimaksud hujah itu apa? Adalah adillatul Quran al-la'ikhah wa hujajuhu al-wadihah. Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi itu tidak bisa dibantah. Dan Allah rileks saja. Makanya Allah ketika disaingi itu tidak terus marah, itu tidak. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati.
Kata Allah, nggak apa-apa kamu menyembah iblis, menyembah setan, nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi. Ternyata ndak ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir lah. Syarat sahnya jadi Tuhan itu harus pencipta, ndak didahului oleh siapapun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonang ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, wa ma rabbul alamin? Nabi Musa sempat jawab, rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Soal di bumi saya kemana-mana jalan, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, fa'ukit liyaha man alatini faj'ali sorkhala ali at-toli'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman saya bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Dulu itu kan celaka kalau betul Fir'aun naik pasti tidak melihat Tuhan karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai aja tidak bisa lihat apalagi Fir'aun. Wong enes kiai wis gus wis ana sing salam tempel ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso roh apa meneh. Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana tapi Fir'aun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing mengerani buyut-buyutmu. Sing cara bahasa kudus ngono ae gampang. Akhirnya para punggawa Fir'aun mikir, nak Fir'aun pangeran berarti bapaknya radhe pangeran, bae radhe pangeran. Kan pangerane balita kan kira-kira gitu. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Lah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan bahwa Fir'aun tidak Tuhan itu enggak jelas itu. Makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang yaktumu imanahu ini pula orang yang wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bikal yaqtuluka fakhrus inilah kaminan nasiyah. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat, keputusannya bunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ono gunane, paham ya? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaqah. Masa Tuhan berstatus khuliqah? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaqah, pencipta. Masa Tuhan berstatus khuliqah, diciptakan? Terus orang kafir mulai mikir, berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya diilmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada Qudsi, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim, ada orang hafid. Dan yang hafid-hafid dulu juga orang-orang alim, kata Mbak Arwani, Mbak Saroni, Stanton, Mbak Hisham, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau ora iso ngaji. Mbok maksudnya ku nak nyuwun ojo aja-aja ora usah diterusno lah Gus. Karena iman itu logika Quran yang seperti itu tuh iman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci. Quran itu fair. Itu nih bi kita bimbing qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, enggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku mengajak konco. Waktu tonan ada kompetisi, siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi gini macamnya Musailimah. Kalau ngaji bolak-balik orang semua Musailamah, nama macam Musailimah. Gara-gara raro akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah?
Trennya apa? Oh, saya lemah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa fal hamilati wikra fal jariyati isra fal muqassimati amro. Karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri ta. Terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wazariati zar'a fal hasidati hasda. Terus fal khabizati khubza fal lakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wal zariati zar'a demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Mau nek bar ditanam ya al hasidati hasda demi perempuan-perempuan yang memanen. Bar dipanen wal khabizati khubza kemudian jadi roti. Terus fal lakimati lukma diuntal. Sampai sing pesen ku protes. Iki apa-apaan. Lah ya kul hada ila majnun. Sampai sing pesene kecewa, sing order kecewa. Wah yo ora kasil nek gumuk nyanyi Quran yo ora kasil. Iku apa-apaan niku? Wong perapatan nak iso kira-kira gitu. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu enggak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftariyat. Kalau asar enggak bisa surah saja, enggak kalau 10 surat enggak bisa satu saja. Dan Quran fair sampai wa tu man istata'tu min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasra ya adib za umadib. Nyanyi parah. Kula niku apal ora krana kula pecinta musik lama karena saya peneliti. Nyanyi alam taro itu begini. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil punya apa? Belalai yang panjang tapi lahu dailun qasir tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya yo roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nang ide kowe matek. Bandingkan dengan Quran alam taro kaifa fa'ala rabbuka itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang Ashabul Fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Abraha itu ahli ekonomi. Ketika ada kafilah besar-besaran datang ke haji, ditanya itu mau kemana? Mereka haji ke Ka'bah. Dia pikirannya berarti Ka'bah itu aset ekonomi karena bisa mendatangkan wisatawan. Mulane kena anggap Ka'bah iku aset ya rontok-rontok. Rengokno iki. Akhire dekne gawe saingan Ka'bah. Tenggene Kules ya teng Son'a lah. Singkat cerita Ka'bah tandingan iki digawe min zahabin wa fiddatin wa rukhamin pokoknya dari batu-batu mulia karena untuk menandingi Ka'bah sing trimo watu ireng kotak. Sono wong Quraisy gak trimo diisingi. Jadi kadang wong ngawur ya penting. Diisingi mergo betuwa sing suci disaingi Ka'bah abal-abal. Jadi sekunane kuno wong apik dibajak, barang apik napa? Dibajak. Ngene kan nek dadi wong top dibajak ya kudu rada rido sithik-sithik pancene ngono. Sunahe ngono, sekunane kuno. Wareng diisingi gak trimo terus dia bersumpah akan merobohkan Ka'bah. Niki terakhir pun sama rasa khawatir. Niki kan pun jam 10. Niki tesih wonten waktu 10 menit. Setelah itu terus minta fil terbesar dikirimi sama Raja Najasyi. Dikirimi apa gajah, walhasil masuk. Ketika mau masuk di Muhassir, ada yang baca Muhassar. Itu Abra ini apa itu? Fil ini enggak mau masuk. Ketika diarahkan ke Ka'bah itu barokah itu jerum. Kalau dialihkan dari Ka'bah dia lari. Singkat cerita dia mengumumkan bahwa dia datang tidak untuk perang tapi untuk apa? Merobohkan apa? Ka'bah. Tapi mulai dulu di mana-mana invasi itu pasti harus dapat uang, dapat jarahan. Nah yang dijarah itu diantaranya untanya Abdul Muttalib. Ini rungokno. Engko terus ketok kualitas alam taro dibanding alfilu malfil wa ma'adroka malfil. Ketika sudah dijarah terus si Abraham orangnya baik. Sosialnya baik. Tapi kafir, tapi sosialnya bagus. Dia tanya, "Man sayyidu hadzal wadi?" Orang tertua di sini siapa? Abdul Muttalib. Sayyiduna Abdul Muttalib. Makanya lagi-lagi Nabi itu harus turunannya orang-orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib itu selain orang baik itu sudah orang tokoh.
Nah, ontanya Abdul Muthalib jumlahnya 100 itu diantara yang disita, yang dijadikan ghanimah oleh Abraha. Selain onta-onta yang lain. Setelah Abdul Muthalib datang di perkemahan siapa? Abraha. Itu wibawanya Abdul Muthalib itu menjadikan Abraha nggak berani. Karena Abdul Muthalib membawa Nur Muhammad SAW. Itu Abraha bilang gini, spontan ketika melihat wajahnya Abdul Muthalib. Ganteng Abdul Muthalib dan wibawa. Anta Sayyidu Hadal Wadi, naam, anak Abdul Muthalib Sayyidu Hadal Wadi. Saya ketua di sini, di lembah ini. Saya sebenarnya ingin kau duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima. Karena ini kursi kerajaan, yang boleh duduk hanya saya. Tapi saya nggak berani duduk di atas kamu. Saking wibanya Sayyid Abdul Muthalib. Akhirnya sama-sama duduk di bawah. Sudah hormat sedemikian rupa Abraha sama Abdul Muthalib. Saking wibawanya Abdul Muthalib. Makanya syaratnya kiai yo kudu ono wibawane lah ben piye ngono sawangane. Karena saul fi qulubil ladzina kafarur ruh. Makanya Nabi ngendikan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya itu punya wibawa yang radiusnya itu perjalanan 1 bulan. Ya udah boleh kiai kok ndak wibawa. Ora wibawa ya jaim lah, jaga imet lah setidaknya supaya kelihatan wibawa. Tapi Abraha begitu kaget ketika ditanya Abdul Muthalib, apa hubungan kamu dengan Ka'bah, dengan Baitullah? Kata Abdul Muthalib, lucu jawabannya, nggak ada hubungan apa-apa. Sementing ontaku kembalikan. Kagetnya minta ampun Abraha. Loh, kamu itu Sayyidu Hadal Wadi, semua orang itu khawatir Ka'bah saya robohkan. Karena itu adalah dinuhum, itu agama mereka. Kamu yang ketuanya malah tidak peduli. Tapi hanya peduli dengan onta. Mulai kecewa, saya kecewa hormat kamu. Ternyata kamu orang yang sangat materialistik. Tapi apa kata Abdul Muthalib? Loh karena li'ani robbuhum. Saya ini yang punya robun maknanya. Saya ini yang punya unta itu. Ini robbuhunna, saya yang punya unta-unta itu. Wali anna lihadal baiti robban hamahu. Baitullah itu ada yang punya. Itu udah urusan saya. Dia punya robban hamahu, punya yang punya dan akan melindungi yang punya. Itu tidak kewajiban saya. Kewajibannya yang punya. Menjadi Baitullah, orang Baitu Abdul Muthalib. Akhirnya Abraha, iki ngawur tapi kok pinter kira-kira gitu. Sudah silakan kalau mau rusak silakan. Kamu akan berurusan dengan yang punya. Wes, oke dari Abraha. Macam aku pengen rusak Ka'bah. Untuk dibalekno, wes untuk tak balekno. Saya pengen rusak Ka'bah. Ya monggo, tapi kamu berurusan sama yang punya. Ya ini masih maulid karena ini mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesana. Tapi sebelum Abraha datang, niku Abdul Muthalib fa'atal baita, kemudian datang ke Baitullah wa akhudha bi halaqatil bab. Dia megang apa kalau di pintu dulu itu kan pegangannya itu kan bunder. Makanya disebut halaqatil bab. Maksudnya handle-nya itu kan bulat. Terus beliau berdoa, dongane itu lucu. Ya Allah, di mana-mana orang itu ya menyelamatkan asetnya. Ya, engkau harus menyelamatkan asetmu dong. Ini santai aja. Oleh ngomong ketikan ngono tok, setinggal mire. Nah, ditinggal mire itu Abdul Muthalib bikin pengumuman ke semua orang Quraisy, ayo ke atas gunung dan kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang merusak Ka'bah. Terus mereka di gunung semua. Ketika Abraham mau naik, mau merusak, terus ada burung ababil. Makanya judulnya Alam Taro. Kayak apa kualitas Quran itu? Cerita sejarah dengan sederhana, tapi kualitas maknanya luar biasa. Alam Taro. Kenapa kok ada Alam Taro? Apakah kamu tidak melihat? Karena semua suku Quraisy itu naik gunung dan melihat apa yang maka dimulai dengan Alam Taro. Dan mereka melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disaingi alfilu malfil wa ma adroka malfil lahu khurtumun tawil wa dhibhu qasir. Jadi sehingga Alam Taro ini kualitasnya luar biasa memang. Karena mereka berkata, ayo kita lihat apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Makanya disebut Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatu hakirim minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul musifil kitab. Terus
So sampai saat terus wa hakamatun fama yubkina min syubain saat terus. Di antara sifat yang diutarakan Burda apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran tuh kalau berdebat tuh tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun tuh masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Nah, ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya Quran. Yang terakhir ini saya baca Maulid. Enggak saya baca semua nanti jadi jam 3 betul. Nah, di antara dalil Maulid yang dipakai para ulama ini kitab karangannya Sayyid Muhammad, judulnya Haulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 15 gitu kalau waca. Adillatu jawazil ikhtifali bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil kenapa kita boleh melakukan ikhtifal. Ikhtifal itu ya semacam pesta kecil atau faroh. Al-awwal anal ikhtifala bil maulidin nabawi syarif ta'birun anil farahi was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan maulid itu pokoknya kita senang. Kita mengekspresikan senang karena lahir seorang al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Sayyid Muhammad wa qadin tafa'a bihil kafiru. Orang kafir saja mendapat keuntungan dari farah bi maulidin Nabi. Ya kita tahu Abu Lahab itu kalau hari Senin dapat diskon azab karena di hari Senin itu dia pernah memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah saking senengnya bi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati fi dalil litasai mazidu bayanin hadil masalah. Li anna aslal burhan wahid wa in ikhtalafat kaifiyatul istidlal. Saat terus ya. Wa qad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abila bin kula yaumin isna. Ini jelas ya. Hadisnya di Bukhari, ngono mbok takok hadisnya sahih ta ora. Ribet ya. Di Bukhari itu jelas ada riwayat bahwa Abu Lahab setiap hari Senin mendapat diskon bisa babi itkihi karena dia memerdekakan li Suwaibata jariyati. Lama basyarat hubi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada syair yang terkenal ini. Idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Jadi Abu Lahab yang kafir saja dapat diskon karena farah di Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masruron wa mata muwahhida. Jadi kalau Abu Lahab dia kafir karena senang lahirnya Nabi saja dapat diskon azab setiap hari apa? Senin. Bagaimana dengan orang yang sangat mencintai Nabi dan mati dalam keadaan muwahhid? Tentu lebih berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa ditambahi ke sapang, apa meneh sing nyanyekno. Spesial. Ora ono keterangan iku tapi tak tambahilah. Apa meneh sing napa? Penyanyi ini nasite. Terus ini yang halaman 40. Ada orang-orang kelompok tertentu yang anti maulid hari Senin, alasannya apa? Yaumu wiladatihi juga yaumu wafati. Harusnya Senin itu hari duka karena Nabi juga wafat Senin. Kenapa orang-orang NU misalnya kok milih yaumul farah padahal di hari Senin itu juga berstatus yaumul huzn karena di situ Nabi wafat atau intaqala ila rafiqil ala. Bahasa kerennya itu intaqala ila rafiqil ala. Wa minas syubah as-sakitoh. Mohon kepanggil 40 itu yang wa minas syubah as-sakitoh qaulu badi ini dawuh Sayyid Muhammad. Di antara argumentasi yang sangat jatuh atau sangat murahan, sangat tidak kuat. Inna yauma wiladatihi wa nafsu yaumi wafati. Falaisal farahu bi aula minal husni atau minal hazani. Tak waca ping pindho ben ketok pinter ben ketok ngawur. Karena Quran itu kadang pakai hazanan Allah yajidu mayun fikun, ada tawahi tafta'u tazkuru yuswa terus fahuwa minal husni napa? Ini tawahi tafta'u tazkuru hatta takuna kharadon atau takuna tola innama asku bathi wa husni. Jadi Quran pernah pakai bahasa huzn, ya pernah pakai bahasa hazanan. Berarti kena ana kiye maca husnin, wah iku salah, Qurane hazanan. Kowe Quranem sing lali, ning Quran ana innama asku bathi wa husni. Bocah ora jelas ya.
Mulane tak waca ping pindho ben ra disalahno Gus Sapang. Falaisal farahu bi aula minal khazani wa minal husni. Husni atau sing jelas waca khizan. Wa kanal aula bil muhibbi ayatakhidha hadal yauma ma'taman wa yauma husnin. Jadi ada juga kritikat terhadap Maulid, kenapa harus senang toh di hari itu Nabi wafat, harusnya ya ada pesta kesusahan, ada acara kesusahan. Terus wa naqulu kata Sayyid Muhammad, innal imam al-allamah Jalaluddin Asyuti qad kafana radda ala hadhil mughalatah. Imam Suyuti telah menjawab kesalahan berpikir itu. Faqala fi kitabil hawi manasuh inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'zumun ni'am wa wafatuhu a'zumul masaib. Tapi wasyari'atu khassat ala izhari syukri ni'am wasabri wasukuni intal masaib. Waqad amara syar'u bil aqiqah indal wiladah wa ya izharu syukrin wa farahin bil maulud wa lam ya'mur bil mauti bi dzabhil aqiqah wala bi ghairi bal naha anin niyahah wa izharil jaza. Kalau ada kritikan orang tidak boleh senang hari Senin karena hari Senin itu pula Nabi wafat, jawablah karena syariat hanya memandang sisi-sisi yang membuat orang itu senang. Buktinya kelahiran bayi itu diperingati dengan menyembelih kambing, artinya senang. Dan malah kalau ada yang meninggal, syariat melarang susah. Artinya kenapa kita milih senang untuk hari Senin? Karena sisi yang dikampanyakan syariat adalah al-farah, bukan al-huzn. Jadi meskipun Nabi juga memang wafat hari apa? Senin. Tapi susah ini kita abaikan. Paham ya? Yang kita tonjolkan adalah senang biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas nih, kenapa? Jadi napa intine niku walhasil niku kula suwun semua itu ada dalilnya. Jadi yang dilakukan guru-guru kita, malah tenggene kitab Sayyid Muhammad, kalau ada orang yang menyoal napa? Menyoal Maulid ini yang halaman 9. Pancen kula waca mboten urut nih, pancen sengaja, pancen konstruksinya seperti itu. Maulid itu kan orang senang lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bolak-balik ngaji ku sering cerita, anakmu sing ora jelas masa depane wae pas lahir kowe seneng. Padahal iso wae gedene mboten jelas. Itu aja orang ndak ada yang tanya, "Kenapa kamu seneng anakmu lahir?" Padahal masa depannya ora mesti. Kadang gobloke niru bapake, kadang belinge ya niru. Kan ora jelas. Wong kowe dhewe ya ora ngerti nek ora apa. Iku wae anakmu lahir semana. Padahal sireng kriting pesek. Lahir seneng wangis buan ra karuan. Iku kayak seneng dan tidak ada orang yang protes terhadap kesenangan itu. Apa meneh lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis nggo anteng, rewesi, sujud. Wah, kok spesial. Lah ana ana wong nyoal farah bi maulidin nabi, apa mereka bisa menjawab dengan pertanyaan lima tafrahu nabi nabi. Mosok kowe iso seneng mbek Kanjeng Nabi? Kan yo lucu wong Islam kok mempertanyakan piye hukume seneng karo Kanjeng Nabi. Li'annahu ka'annahu yaqul limadza tafrahuna bin Nabi sallallahu alaihi. Orang yang menyoal farah bi maulidin Nabi bisa kamu tanyakan. Dan sama juga dia menanyakan ke kita limadza tafrahuna bin Nabi. Pertanyaan ini aneh enggak? Kowe seneng lahirin Nabi, kemudian ada orang Islam tanya, "Kenapa kamu seneng dengan lahirnya?" Lu lahirin Nabi karuan go saadati darun kok ditakokno. Limadza? Mulai Dewi Sayyid Muhammad, fahal yasihu ayastura hadha su'alu min muslimin yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Kok isane wong Islam kok takok di mana tafrahu nabi maulidin? Mbok yo diangen-angen lho. Dong yo. Mohon paham nggih? Mohon alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.